ya teman-teman. Itu tadi gambaran untuk teman-teman yang ingin memulai peternak entok. Jadi sudah saya kasih gambaran. Bila teman-teman tetap mengalami kendala, ingin sharing dengan saya secara langsung, nomor saya akan saya cantumkan di dalam konten atau teman-teman lihat di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Jumpa lagi dengan channel YouTube Entok Raya. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ilmu sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ilmu apa sih yang akan saya sampaikan pada hari ini? Ilmu yang akan saya sampaikan itu adalah kita bukan terlebih dahulu sebelum teman-teman itu beternak entok. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena tujuannya supaya teman-teman itu baik untuk apa ya teman-teman, untuk kelas penghobi, untuk kelas pedaging, itu kita tidak salah pilih. Nah, seperti itu teman-teman. Bila teman-teman beternak entok jenis entok jumbo, itu nanti kualitasnya ya teman-teman itu mempunyai banyak kelebihan. Bila kita bisa mendapatkan keuntungan lebih itu bila kita jual ke penghobi seperti itu teman-teman. Dan juga kalau untuk sistem pedaging itu pun pertumbuhannya akan lebih cepat seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat untuk entok-entok yang seperti apa sih bila teman-teman itu mau beternak. Dan sebelumnya juga teman-teman itu tentukan tujuan teman-teman itu beternak entok untuk apa, seperti itu ya. Dan jangan lupa sebelum teman-teman itu beternak entok, teman-teman harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Karena apa? Ternak entok itu susah-susah gampang seperti itu ya teman-teman. Pasti teman-teman itu dalam hal beternak akan mengalami hal atau sesuatu seperti teori-teori yang saya buat di konten-konten saya yang lain. Bila teman-teman sudah mempelajarinya, itu nanti pasti ada trial dan errornya, itu pasti. Dan seperti itu ya teman-teman, itu pasti teman-teman akan mengalami kendala seperti itu. Jadi bila teman-teman sudah mempelajari dari konten-konten saya yang lain, teman-teman bisa belajar di situ. Bila sudah teman-teman terapkan, teman-teman sudah mengikuti anjuran atau saran-saran saya, sudah teman-teman lakukan, itu teman-teman cari kendalanya di tempat teman-teman dalam hal beternak entok itu bagaimana. Karena faktor utama yang menentukan itu adalah di kualitas indukan atau di kualitas bibitnya, seperti itu teman-teman. Jadi saya mengarahkan teman-teman sebelum beternak entok, carilah kualitas atau bibit yang berkualitas, seperti itu intinya teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Seperti ini adalah termasuk kualitas yang bagus juga. Teman-teman bisa lihat, teman-teman amatilah. Ini termasuk jenis jumbo yang berkualitas. Dan juga ada jumbo, kualitas jumbo yang kualitasnya lebih istimewa lagi atau yang lagi viral seperti itu, itu pasti ada. Dan harganya ya teman-teman, harganya itu harganya pasti lebih mahal dari jenis kualitas entok seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pertama, supaya teman-teman itu tidak salah pilih dalam hal beternak entok, teman-teman pertama adalah tentukan kualitas indukannya atau bibitnya seperti itu. Kedua, teman-teman pelajari. Nah,
seperti itu ya teman-teman. Teman-teman pelajari itu bagaimana sih cara perawatannya, karena apa ya, meskipun jenis entok itu kebal terhadap penyakit, pasti entok akan terkena penyakit juga. Jadi teman-teman bisa mempelajari yang konten yang saya buat di kandang baterai part 3. Di situ adalah cara perawatan anakan entok sampai usia 1 bulan. Nah, di situ sudah lengkap. Dan juga bila entok-entok teman-teman itu mengalami kendala lagi, biasanya anakan entok sering terkena penyakit, itu adalah usia anakan, usia 0 sampai 1 bulan. Bila usia 0 sampai 1 bulan teman-teman dalam hal cara perawatannya itu sudah berhasil, nah itu teman-teman pasti tinggal mudahnya saja. Karena kalau untuk entok yang sudah dewasa itu kebanyakan kebal terhadap penyakit seperti itu ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya di musim pancaroba seperti ini untuk anakan teman-teman itu menggunakan vaksin seperti itu ya teman-teman. Itu adalah cara perawatan yang paling efektif atau mencegah anakan entok itu kebal terhadap penyakit. Jadi pertama saya arahkan atau saya anjurkan teman-teman itu untuk vaksin terlebih dahulu seperti itu ya teman-teman. Itu adalah untuk usia 0 sampai 1 bulan. Nah, teman-teman bisa menggunakan vaksin MD Lasota. Itu kalau bisa untuk anakan yang umurnya kurang dari 5 hari seperti itu teman-teman. Teman-teman vaksin, dan sudah bila menginjak usia 14 hari ya teman-teman bisa menggunakan vaksin minum seperti itu. Itu saya ngomongin dari cara pemvaksinannya. Dan kalau untuk obat-obatannya ya teman-teman bisa menggunakan Vitacik sampai usia berapa ya teman-teman. Lebih baik teman-teman gunakan di musim kayak gini, teman-teman gunakan sampai umur 12 hari atau 15 hari teman-teman gunakan Vitacik. Dan setelah itu menginjak usia 15 hari, bila teman-teman untuk anakannya supaya perkembangannya lebih cepat, ya teman-teman bisa menggunakan obat-obatan obat pabrikan gitu aja ya teman-teman, karena kandungannya nutrisinya sudah terpenuhi, sudah tercukupi. Teman-teman bisa menggunakan Neobro seperti itu ya teman-teman. Menggunakan Neobro atau dosis yang lebih tinggi lagi itu adalah pakai Fortevit seperti itu. Tapi kendalanya bila teman-teman itu menggunakan Fortevit atau obat pabrikan yang dosisnya terlalu tinggi, bila mengalami penyakit ya teman-teman, atau anakan entok terjangkit penyakit, itu cara penanganannya akan sulit seperti itu. Jadi saya anjurkan teman-teman menggunakan Neobro, karena Fortevit pun harganya juga mahal teman-teman dibanding dengan harganya dari Neobro seperti itu. Dan teman-teman jangan lupa juga terapkan obat-obatan herbal, istilahnya untuk usia 1 bulan ke atas ya teman-teman. Itu obat-obatan herbal itu istilahnya proses kerjanya memang lambat, tapi itu pasti seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kunyit, jahe, temulawak, daun pepaya seperti itu. Itu adalah termasuk jenis obat-obatan ya teman-teman, obat-obatan herbal seperti itu. Jadi kembali lagi yang saya jelaskan, teman-teman mungkin bisa mempelajari di konten-konten saya yang lain itu bagaimana sih cara perawatan untuk entok. Itu sudah lengkap sekali. Saya cuma istilahnya ingin menginspirasi untuk teman-teman
yang masih mau belajar atau mulai tertarik atau mulai menekuni untuk beternak entok, teman-teman harus pahami terlebih dahulu kenapa kok saya bilang untuk kualitasnya, atau tentukan terlebih dahulu di awalnya itu adalah untuk kualitas bibitannya seperti itu. Karena dari segi kualitas, pertama seperti teman-teman harus memilih kualitas bibitannya, karena ini adalah faktor utama untuk teman-teman targetkan. Karena apa? Kalau kita ngomongin untuk sistem pedaging, teman-teman, untuk sistem pedaging di sini untuk entok itu 2 bulan sudah bisa dijual. Dan kalau teman-teman istilahnya menekuni untuk sistem konsumsi itu minimal 2 bulan itu teman-teman jual bila harga pasaran di tempat teman-teman itu mahal. Dan maksimal ya teman-teman, untuk sistem pembesaran saya anjurkan maksimal itu 3 bulan sampai 3 bulan setengah itu harus teman-teman jual. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena saya pernah melakukan pembesaran lebih dari itu. Memang entoknya besar-besar, tetapi saya membengkak di biaya kos pakan. Jadi teman-teman harus mempunyai manajemen juga untuk sistem pembesaran seperti itu ya teman-teman. Itu untuk sistem pedaging. Dan kelebihannya lagi, bila teman-teman itu beternak entok jumbo, penjualannya itu enggak hanya fokus untuk kelas pedaging saja teman-teman, bisa kita jual untuk kelas penghobi seperti itu. Karena untuk harga entok jumbo sendiri itu di pasaran harganya mahal ya teman-teman, bila kita ngomongin untuk kualitas penghobi atau untuk dibuat calon materi. Kenapa harganya mahal? Karena gini, untuk semua entok jumbo itu kita yang mau jual ya istilahnya teman-teman sudah menginjak usia 1 bulan ke atas, itu kita lakukan tahap seleksi. Karena cara perawatan kita itu sudah beda. Istilahnya kita mau jalur untuk penghobi itu sudah sendiri, jalur untuk konsumsi itu dari segi ransum makannya sudah berbeda. Jadi seperti itu adalah perbedaannya ya teman-teman. Cara kita untuk calon penghobi istilahnya untuk materi sama sistem untuk kelas pedaging atau konsumsi seperti itu. Jadi yang lebih utama sekali lagi, bila teman-teman beternak entok, tentukan kualitas bibitnya seperti itu ya teman-teman. Jangan salah pilih, karena itu akan mempengaruhi teman-teman untung dan ruginya seperti itu ya. Dan juga teman-teman harus bisa mengatur pola makannya biar teman-teman tidak membengkak di biaya kos pakan. Karena ternak entok itu dulu ya teman-teman, dulu itu masih dipandang sebelah mata. Entok itu makannya banyak dan tidak bisa untuk dijadikan penghasilan utama. Tapi sekarang ya teman-teman, itu entok itu sudah malah diminati masyarakat luas. Karena apa? Karena entok itu 2 bulan atau 3 bulan setengah maksimal itu sudah kita bisa jual teman-teman. Dan kalau teman-teman untuk beternak ayam atau yang lain sebagainya itu pasti membutuhkan waktu yang terlalu lama. Karena sebenarnya entok itu bila kita berikan ransum atau kandungan nutrisi yang cukup, makannya itu nggak banyak teman-teman. Dan juga teman-teman harus bisa mempelajari apa ya, supaya kita itu beternak untung itu bagaimana. Nah, itu kita pertama tahu cara pertama di bibit, kedua itu apa ya, ransum pakan, dan ketiga cara perawatan. Dan untuk mengenai ransum pakan, karena kita hidup di desa ataupun di kota, bila teman-teman itu pintar ya istilahnya memanfaatkan peluang, teman-teman untuk lingkup kota mungkin rumah makan juga banyak, restoran-restoran, kita bisa kerjasama di situ. Karena dari sisa-sisa makanan tempat-tempat seperti itu pasti
mengandung banyak sekali kandungan nutrisinya. Seperti di situ sisa-sisa makanan, ada daging, ada sisa istilahnya nasi yang nggak habis, itu teman-teman bisa manfaatkan. Yang penting teman-teman itu tidak malu seperti itu. Itu bila teman-teman tidak mau beli. Dan andai kata teman-teman semua modal istilahnya dari segi pakan semua beli, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan. Tapi dengan cara kita tentukan ya teman-teman. Yang pertama itu bila teman-teman pakan semua beli, dari segi makannya itu teman-teman harus atur seperti itu ya teman-teman. Contoh, teman-teman baik menggunakan kandang sekatan, kandang umbaran, main petak-petak, atau teman-teman menggunakan kandang baterai. Tapi lebih efisien, saya sarankan bila teman-teman ingin mengatur berapa sih makanan yang dibutuhkan untuk entok per ekornya itu, bila sudah menginjak usia 1 bulan habisnya berapa, saya sarankan teman-teman itu menggunakan kandang baterai. Karena dari kandang baterai tersebut teman-teman bisa mengkalkulasi semua habis pakan berapa seperti itu. Dan entok itu terkebiasaan ya teman-teman. Contoh, kita memberikan setengah on atau 1 on sekali makan, ya cukup segitu aja sambil kita amati. Yang penting kandungan nutrisinya itu bagus seperti itu teman-teman. Karena saya mengarahkan sendiri untuk teman-teman, kandungan nutrisinya untuk sistem pembesaran itu adalah minimal 17% ya teman-teman. Itu kandungan proteinnya itu 17%. Oke ya teman-teman, itu tadi gambaran untuk teman-teman yang ingin memulai beternak entok. Jadi sudah saya kasih gambaran. Bila teman-teman tetap mengalami kendala, ingin sharing dengan saya secara langsung, nomor saya akan saya cantumkan di dalam konten, atau teman-teman lihat di deskripsi. Itu nomor saya ya, nomor saya cuma 1, yaitu saja ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nggak usah malu bila ingin sharing dengan saya secara langsung. Karena apa? Saya ingin ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya. Sekali lagi ya, bila tetap mengalami kendala silahkan telepon saya seperti itu. Dan jangan lupa, bila video yang saya buat ini bisa menginspirasi teman-teman, bantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk dibagikan supaya konten-konten saya ini bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain. Dan di channel YouTube Entok Kulingi Raya sendiri ini juga melayani orderan teman-teman. Melayani orderan mulai dari anakan sampai indukan. Tapi ya terus terang saya sampaikan ya, untuk harga entok jumbo itu pasti mahal. Nggak hanya di tempat saya saja, mungkin teman-teman bisa lihat di konten-konten yang lain, pasti harga entok untuk yang namanya jumbo itu pasti nggak ada yang murah, itu sudah pasti. Jadi teman-teman bisa membuat perbandingan harga di tempat saya berapa, harga di tempat yang lain berapa. Itu juga teman-teman bisa tanya-tanya dulu, atau teman-teman sekedar sharing atau bertanya tentang harga di tempat saya juga nggak masalah. Yang penting kalau rezeki itu memang nggak akan kemana. Jadi intinya saya mudah-mudahan konten yang saya buat ini sekali lagi bisa menginspirasi banyak orang. Oke ya teman-teman, mungkin sekian. Mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.